Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Klimatologi Pertanian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tentang hujan dan bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman. Ya, bisa dilihat gambarnya, yaitu tentang hujan dan tanaman. Langsung ke materi. Dan sebelum kita berbicara tentang hujan, maka hal yang pertama kita bahas adalah awan. Mengapa? Karena tidak akan terjadi hujan jika tidak ada peran dari awan. Karena awan adalah faktor utama yang mempengaruhi terjadinya hujan pada permukaan. Nah, kita bahas dulu tentang awan. Mengapa awan itu terbentuk? Ya, yang pertama adalah udara yang mengandung uap air itu mengalami pengangkatan akibat gaya updraft. Sebelumnya di materi sebelumnya kita berbicara tentang evaporasi. Nah, di sinilah fungsi evaporasi terjadi di atas dan membentuk awan. Nah, pada ketinggian tertentu udara tersebut mengalami proses kondensasi, yaitu proses penambahan air dari bentuk uap atau gas menjadi bentuk cair. Dan hasil proses kondensasi tersebut menjadi awan, yaitu kumpulan butiran air atau kristal es yang melayang-layang di udara. Lanjut. Nah, berdasarkan proses perkembangannya, terbentuknya awan dibedakan menjadi awan vertikal dan awan horizontal. Nah, awan horizontal berdasarkan ketinggiannya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu awan rendah, awan menengah, dan juga awan tinggi. Nah, kita kupas satu persatu. Apa itu awan rendah? Nah, awan rendah itu terbentuk pada ketinggian kurang dari 2000 meter. Ya. Jadi masih tergolong rendah untuk ketinggian di bawah 2000 meter. Nah, meliputi awan stratus, stratocumulus, dan nimbostratus. Nah, selanjutnya awan menengah. Apa itu awan menengah? Nah, awan menengah adalah awan yang terbentuk pada ketinggian rentan 2000 sampai dengan 6000 meter. Berarti kalau misalnya adik-adik pernah naik gunung atau yang terkenal Gunung Semeru atau Gunung Rinjani, itu dia berada di level menengah, ya, awan menengah. Jadi awannya itu adalah awan tipe tengah. Nah, bisa jadi dia meliputi awan altocumulus dan altostratus. Nah, selanjutnya awan tinggi. Nah, awan tinggi itu terbentuk pada ketinggian yang lebih dari 6000 meter. Nah, seperti contohnya awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Nah, sekarang hujan dan proses terjadinya. Kenapa hujan itu terjadi? Itu seperti apa? Kenapa? Nah, curah hujan merupakan salah satu bentuk persitipasi dari turunnya hasil proses kondensasi di atmosfer. Artinya, jika kandungan uap air dalam awan itu sudah mengalami jenuh, maka dia akan terjadi proses hujan. Nah, bentuk-bentuk presipitasi diantaranya hujan, salju, embun, frost itu embun yang beku, ya, dan juga fog atau kabut. Nah, biasanya ukuran butiran hujan itu bervariasi antara 0,5 mm sampai dengan 5 mm, gitu ya. Nah, berdasarkan intensitasnya, hujan digolongkan beberapa golongan. Yang pertama adalah hujan kecil atau ringan jika intensitasnya kurang dari 0,5 mm per jam. Kemudian hujan sedang jika intensitasnya rentan antara 0,5 sampai 4 mm per jam, atau hujan lebat jika intensitasnya meliputi lebih dari 4 mm per jam. Nah, oleh sebab itu tidak semua awan dapat menghasilkan hujan. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua awan nantinya akan terjadi hujan. Misal kita lihat di musim kemarau tetap terjadi awan, tapi dia tidak mengalami proses hujan. Nah,
Kemudian untuk dapat menghasilkan hujan, maka butiran air harus cukup besar sehingga gaya berat mampu melawan daya angkat. Istilahnya jika proses kondensasinya itu sudah pada satu titik jenuh, maka akan terjadi jatuhnya hujan dari awan. Kemudian awan penghasil hujan antara lain yaitu stratonimbus dan cumulonimbus. Nah, cumulonimbus dapat menghasilkan hujan lebat serta disertai dengan juga badai. Nah, sekarang pembentukan awan hujan. Nah, awan panas awan yang terbentuk dari butiran air dan terbentuk melalui proses pertumbuhan butir hujan menurut teori tumbukan dan penyatuan. Kemudian butir air yang lebih besar akan jatuh lebih cepat daripada butir kecil dan menabrak butir yang lebih kecil lalu bergabung bersatu menjadi butir yang lebih besar. Kemudian jika butir air semakin besar, maka gaya berat akan menjadi lebih besar daripada daya angkat sehingga terjadilah hujan. Nah, hujan itu juga ada beberapa tipenya ya. Berdasarkan gerakan ke atas udara dalam membentuk hujan, maka tipe hujan digolongkan menjadi hujan konvektif, hujan orografik, hujan front, dan hujan siklonik. Nah, mari kita kupas satu persatu. Nah, hujan konvektif merupakan hujan yang terjadi akibat naiknya udara hangat dan lembab oleh proses konvektif. Nah, hujan orografik adalah hujan yang dihasilkan oleh naiknya udara lembab secara paksa oleh dataran tinggi atau pegunungan. Nah, hujan front adalah hujan yang dihasilkan oleh terangkatnya udara lembab akibat kondisi atmosfer yang tidak stabil pada pertemuan massa udara hangat dan juga massa udara dingin pada daerah front. Dan terakhir, hujan siklonik merupakan hujan yang terjadi pada daerah siklon akibat udara terangkat secara konvergensi. Nah, musim hujan dan musim kemarau di Indonesia itu dipengaruhi oleh pola angin musim ya, atau yang biasa kita sebut monsun ya. Pada saat terjadi angin monsun barat, umumnya sebagian besar Indonesia mengalami musim hujan. Biasanya kan kita seringnya musim hujan di Indonesia itu antara Desember, Januari, dan Februari, atau bahkan dari November sudah mulai musim hujan ya. Tapi biasanya itu Desember, Januari, dan Februari. Kemudian sebaliknya pada saat terjadi angin musim timur, Indonesia mengalami musim kemarau, yaitu antara rentan bulan Juni, Juli, dan Agustus. Biasanya Mei juga sudah mulai musim kemarau. Dan di antara kedua musim tersebut disebut masa-masa transisi ya. Misal tadi kalau bulan hujan itu sampai Februari, berarti Maret sampai Mei itu adalah masa-masa transisi antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi kadang musim kemarau, kadang musim hujan, seperti itu. Nah, awal musim hujan dan awal musim kemarau tidak sama untuk di setiap daerah. Jadi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, menurut kriteria BMKG disebut awal musim hujan di suatu daerah itu jika terjadi satu dasarian itu maksudnya 10 harian memiliki curah hujan lebih dari 50 mm yang diikuti oleh dasarian berikutnya dengan curah hujan yang lebih dari 50 mm juga. Nah, sedangkan untuk penentuan awal musim kemarau adalah jika satu dasarian memiliki curah hujan kurang dari 50 mm diikuti dengan dasarian berikutnya dengan curah hujan yang kurang dari 50 mm juga. Tuh. Jadi sangat jelas sekali ya. Jika hujan lebih dari 50 mm, jika musim kemarau dia kurang dari 50 mm. Tuh kuncinya. Kemudian normal curah hujan rata-rata selama 30 tahun yaitu mingguan, dasarian, bulanan, musiman, dan tahunan. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya hujan terhadap tanaman? Nah, pertama, curah hujan itu sangat berpengaruh terhadap tanaman ya, sehingga dikatakan tanpa curah hujan manusia akan sangat kerepotan dalam memelihara tanamannya ya. Apalagi kalau kita membudidayakan padi tanpa adanya hujan kita akan kerepotan. Tidak hanya padi saja,
budidaya apapun jika tidak menggunakan air maka tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, kebutuhan air tanaman dalam proses evapotranspirasi disediakan atau tersedia melalui curah hujan, ya. Nah, tanaman juga itu mengalami proses transpirasi, ya, di materi kita yang sebelumnya. Artinya setiap tanaman jika dia mengalami panas dia akan menguap dan istilahnya air terangkat ke udara, sehingga jika kebutuhan airnya kurang maka tanaman itu akan mengalami krisis air atau mati nanti. Secara perlahan akan membuat tanaman tersebut akan mati. Nah, secara alami sebaran tumbuhan atau plant propagation di dunia dipengaruhi oleh sebaran curah hujan. Nah, kemudian jenis vegetasi sangat ditentukan oleh jumlah hujannya. Ya, berbagai tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Misal kita asumsikan tanaman kedelai itu berbeda dengan tanaman sawit untuk jumlah kebutuhan air. Yang jelas kebutuhan tanaman kedelai lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman sawit. Maka varian vegetasi juga mempengaruhi dari kebutuhan air masing-masing dari setiap tanaman. Kemudian daerah yang beriklim basah didominasi oleh hutan atau pohon besar, sedangkan daerah iklim kering didominasi oleh padang rumput atau savana. Di sini jelas, ya, karena semakin besar suatu vegetasi dan semakin kecil suatu vegetasi itu mempengaruhi dari kandungan uap air yang dihasilkan. Misal di satu sisi hutan, satu sisi juga padang savana, maka yang akan beriklim basah itu tentu saja yang didominasi oleh lahan hutan dibandingkan lahan gundul atau lahan savana. Nah, pada lahan pertanian irigasi, misal sawah tada hujan, perkebunan dan kehutanan, produksinya mengandalkan ketersediaan air hujan, ya. Maka kalau misal tidak adanya hujan atau kekurangan hujan, maka akan mempengaruhi dari proses metabolisme dalam tubuh tanaman itu sendiri, juga akan mempengaruhi dari proses produksi dari setiap tanaman. Misal di sini saya umpamakan, misal kita menanam kedelai gitu, ya, atau kita menanam misal jenis tanaman perkebunan, misal karet atau sawit, terutama karet, ya. Itu kalau misalnya tidak terjadi hujan sepanjang tahun maka produksinya akan menurun. Nah, kalau dalam tanaman karet itu biasanya kalau misalnya tidak terjadi hujan maka akan mengalami gugur daun. Nah, sehingga produksi lateks yang dihasilkan itu tidak sebesar ketika musim penghujan. Kemudian untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi pada suatu lahan non irigasi, maka perencanaan pola tanam yang tepat menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya, ketika kita membudidayakan tanaman non irigasi, nah itu tadi, maka kita harus paham tentang pola tanam yang akan kita lakukan. Misal kita nanam kedelai, itu cocoknya di bulan apa? Jangan sampai kita menanam di bulan yang sangat kering sehingga kekurangan air, tanaman akan kesulitan dalam bertahan hidup, seperti itu. Nah, oleh karena itu pengetahuan mengenai curah hujan itu mutlak diperlukan bagi petani ataupun bagi agronomis, ya. Nah, demikian juga mengenai pola curah hujan setempat perlu terus dipelajari untuk menunjang kebijakan sistem pertanian yang akan dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.